yang menjadi penyebab eksiden, baik itu di baki ataupun di PC. Caranya bagaimana? Ya sudah, sering disampaikan ke bapak-bapak. Ada namanya defensive driving, ada juga yang namanya safety driving, ya. Semuanya kan sudah disampaikan ke bapak-bapak. Jadi kalau kita ngobrol di dalam ruangan saat coaching atau training refreshment, yaitu waktu yang sangat pas untuk bapak-bapak betul-betul bisa memahami. Kalau di briefing sekarang saya jelaskan seperti training refreshment kan terlalu jauh, terlalu lama, durasinya lebih dari 30 menit, betul ya Pak? Kalau briefing kita waktunya 10 menit, jadi kita akan sampaikan yang utama-utamanya saja. 5 langkah defensive briefing. 1. Oke, langsung terakhir ya, nggak apa-apa. Yang pertama atau kedua Pak Imam, pahami apa? Dinamika kendaraan. Pak Hendi, yang ketiga apa Pak Hendi? Jaga jarak aman. Jangan batuk dulu ya. Batuk nanti akhiran dua. Yang ketiga. Yang keempat awasi. Yang ketiga awasi blind spot. Yang kelima awasi apa lagi Pak? Kondisi sekitar. Jangan lupa hindari distraksi atau gangguan. Nah itu Pak defensive driving. Langkah-langkahnya hanya 5. Kenapa harus dijalankan defensive driving ketika Bapak berkendara? Ingat ya Pak, Bapak kalau bawa mobil itu akan selalu ditemani dengan yang namanya potensi kecelakaan. Kenapa defensive driving itu yang jadi kunci utama? Karena gini Pak, defensive driving itu artinya kan perilaku. Perilaku ketika Bapak berkendara itu menerapkan metode safety. Metode safety di sini itu bukan hanya Bapak tidak ugal-ugalan, bukan hanya cuman pakai sabuk pengaman, bukan, lebih dari itu. Jadi defensive driving itu Pak menjadikan Bapak bukan hanya sebagai pengendara, tapi menjadikan juga Bapak sebagai orang yang punya kuasa untuk bisa meminimalisir eksiden. Satu-satunya makhluk hidup di mobil siapa Pak? Bapak, ya kan? Masa iya mobil pengen nabrak ya nggak ada Pak. Yang punya kuasa itu adalah driver, ya. Dan defensive driving itu juga Pak, isinya itu adalah antisipasi diri Bapak atas perilaku pengendara lain, makanya namanya defensif. Jadi Bapak jaga-jaga diri nih Pak terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Yang utama adalah pengendara lain, karena kita tidak tahu perilaku pengendara lain setelah Bapak jalan santai-santai ternyata ditabrak dari belakang. Lagi jalan santai-santai Pak Supri di depan ngerem mendadak, kan gitu ya. Makanya yang 5 tadi Bapak sebutkan itu merupakan bentuk dari pencegahan. Pahami dinamika kendaraan. Yang kedua jaga jarak aman. Jaga jarak amannya seperti apa? Pakai metode apa Pak Doni? Jaga jarak aman pakai metode apa namanya? Wah gagal. Pak Jam itu kiriman kemarin. Tidurnya Pak Jam. Pakai metode apa Pak Doni? Pak Dani? 4 detik. Hitungannya gimana Pak Fajar? 1000. Nah gagal lagi. Nanti yang 2 orang ini jangan pulang sampai ngerti baru bisa pulang. Pakai hitungan 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Itu patokannya. Pak Dani, mana Pak Dani? Ini Pak, saya mobil bilog. Pak Dani mobil apa? Maunya apa? Mobil apa? Mobil apa aja lah. Ya ada. Ini tolong ya mobil apa? Oke, Pak, perhatikan lagi ya. Pak maju Pak. Kan kita jangan beriringan. Manfaat jaga jarak aman adalah memberikan ruang gerak saya Pak. Soalnya saya nggak tahu mobil yang di depan barangkali ngerem mendadak. Kalau saya punya jarak aman, saya bisa lakukan pengereman. Ya,
Tapi kalau saya tidak jaga jarak aman, yang terjadi apa? Saya kalap, bisa ngambil banting kanan, nabrak lawan arah. Saya bisa ngambil kiri, nabrak warung. Daripada saya begitu, rata-rata banyak pengemudi dia membiarkan diri untuk menabrak mobil yang ada di depan. Sama-sama rugi, yes. Sebetulnya bisa diantisipasi, caranya jaga jarak aman. Itu satu. Yang kedua, biar saya punya jarak pandang yang luas. Kalau Pak Dani mobilnya mobil sampah, ya, atau apapun itu, ya, mobil trailer lah, maaf, Fuso. Saya akan punya jarak pandang yang lebih luas, lebih lebar. Saya juga punya kesempatan untuk nyalip Pak Dani kalau memang dibutuhkan. Caranya gimana? Ini mobil Pak Dani, saya jalan lagi ke depan Pak. Nah, Bapak jadikan ini sebagai patokan. Ini saya nih ngelihat bau jalan. Pak Dani jalan lagi Pak Dani. Sekali lagi Pak Dani. Nah, pas Pak Dani sudah sejajar dan nanti nih lepas jalan lagi Pak Dani. Saya hitung sembari saya jalan 1001, 1002, 1003, 1004. Ya. Kalau saya sudah sampai ini hitungan 1004, makasih. Udah clear. Makasih Pak Dani, aplaus dulu untuk Pak Dani. Jadi mobil keren. Ya, jaga jarak aman. Jadi Pak Alek jaga jarak aman kita pakai yang namanya metode 4 detik. Hitungannya 1001, 1002, 1003, 1004. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar, jarak pandang jauh ke depan, Pak. Jarak jauh pandang ke depan biar apa? Biar bapak-bapak bisa mengukur, bisa antisipasi, bisa mempertimbangkan langkah-langkahnya nanti selanjutnya apa. Pak, Bapak pernah tidak merasa Bapak itu berkendara sebetulnya nggak tidur, cuman tiba-tiba ingat, loh saya udah lewat ya. Ya, jadi ada dua Pak, ada microslip, ada sebutannya saya lupa, hipnosis atau apa. Jadi yang kedua ini, koreksi kalau saya salah tadi sebutannya. Intinya yang kedua ini Pak, driver itu sebetulnya dia tidak tidur dan dia itu berkendara, tapi kesadarannya agak turun sedikit. Ya, jadi seringkali banyak teman-teman kita yang lagi berkendara temu-temu kelewat. Oh, udah lewat ya. Bukan tidur. Kalau tidur sudah jelas microslip. Kalau yang satu ini tidak sadar, lupa kalau udah lewat ini. Sama-sama berbahaya, ya. Ya, gitu ya, Pak. Dia masih punya kontrol, Pak. Tapi lupa. Terus baru sadar. Itu karena apa? Biasanya itu terjadi karena si pengendara dia selalu fokus pada satu titik. Atau pandangan dia itu pendek, hanya di bawah. Atau dia ngelihat, kalau lihat kanan kiri saya rasa nggak mungkin. Karena fokus Bapak secara sadar itu pasti lihat ke depan. Tapi depannya itu depan jauh atau depan pendek. Nah, yang kedua hal yang nomor kedua tadi saya sampaikan itu sering terjadi karena Bapak jarak pandangnya dekat. Terus nanti baru ingat, loh, kelewat ya. Mungkin Pak Doni kayak gitu, rest area-nya kelewat, temu-temu sudah rest area sana. Jadi nginep, ya kan? Atau mungkin Bapak ketika kiriman jauh, jalannya lurus, itu menjadi salah satu penyebabnya. Bisa dipahami ya? Jadi caranya biar tidak terjadi seperti itu, jarak pandang jauh ke depan, perhatikan area sekitar. Mata itu aktif Pak, ke depan lihat spion kanan kiri, ke depan lihat spion kanan kiri. Sudah?